pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM ya. Selesai. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu, siapa yang di rumahnya suka masak? Oh, banyak ya, rata-rata perempuan, laki-laki juga ada. Oke, Ibu mau tanya, Yuki, kamu suka masak apa? Pancake. Terus apa lagi? Satu? Yang manis-manis. Terus barusan tadi Akila? Seperti apa? Mie. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau buat pancake atau membuat minuman yang manis-manis atau membuat mie, mungkin mie sering ya, itu kira-kira ada tahapannya nggak? Apakah mie langsung jadi? Tidak, tapi ada proses dan tahapannya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran coding ini, bagaimana cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau bagaimana cara berpikir menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan berpikir yang sistematis, yang lebih memudahkan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menguraikan dan menyebutkan contoh bagaimana cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar tidak ngantuk. Ini masih pagi loh. Ice breakingnya adalah satu kata dari huruf terakhir. Ibu akan menyebutkan satu kata, kemudian nanti yang ditunjuk menyebutkan kata selanjutnya dari huruf yang terakhir. Contohnya seperti ini. Indonesia. Anggur. Karena huruf terakhirnya adalah A. Oke, is it clear? Oke, kita coba dulu ya. Ini akan random. Siap. Konsentrasi. Siapa nih? Siapa saja yang beruntung tertunjuk atau ditunjuk? Oke. Belanda. Jangan yang sudah ya. Oke, konsentrasi. Apa? Ya, seperti itu ya. Langsung apa yang ada dalam pikiran kalian. Oke, lampu. Udang. Siap. Udang. Gaya. Ayam. Mangga. Junior. Anggur sudah. Oke, sekali lagi ya. Peta. Asap. Perwira. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Kita lihat, anggaplah di sini ada sebuah rak buku. Di mana rak buku ini, seperti yang kalian lihat, bagaimana kondisinya? Berantakan. Nah, berpikir komputasional itu adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu hal dengan baik, dengan sistematis, agar lebih mudah. Contohnya di sini ada rak buku yang berantakan. Berpikir komputasional itu ada beberapa
aspek yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu adalah berpikir bagaimana, kan ini ada rak yang berantakan, ada rak buku yang berantakan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama apa? Membereskannya, langsung dibereskan saja. Gitu. Nah, yang pertama dekomposisi itu adalah menguraikannya ke yang kecil dulu. Berarti caranya adalah, berarti ditaruh dulu, kita di sini dulu ya. Sebelum disusun, kan harus ditaruh dulu kan? Nggak mungkin. Itu namanya dekomposisi, menguraikan hal-hal yang kecil yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Baru yang kedua adalah pola atau pengenalan pola. Baru setelah rak buku ini kosong, lalu kalian apakan? Langsung ditata. Yang besar dulu. Yang besar dulu. Iya, yang besar dulu, yang kecil. Ini beda-beda. Apa namanya? Jenis bukunya. Berarti harus diapakan? Dikelompokkan. Betul, berarti ini dikelompokkan dulu. Oh, ini tentang matematika, dikelompokkan. Ini tentang IPA, di sini dikelompokkan. Jadi berpikir komputasional itu, meskipun raknya berantakan, kita tidak langsung oke, beres-beres, tetapi harus ada bagian per bagian yang harus kalian lakukan. Jenisnya per jenisnya dulu, per jenis buku. Atau tadi, Bu, gimana kalau yang besar-besar, yang kecil-kecil? Boleh, itu juga pola. Tapi karena ini buku, berarti harus berdasarkan jenis buku. Yang ketiga adalah abstraksi. Sorry, ini belum dulu di sini ya. Setelah di perjenis, setelah dikelompokkan, abstraksi itu adalah misalkan kamu lihat ada sesuatu yang tidak penting yang berhubungan dengan membereskan rak buku. Itu namanya abstraksi. Jadi berpikir komputasional itu kalian harus fokus. Sekarang kalian tujuannya untuk merapikan rak, ya udah rak aja. Jangan berpikir, aduh nanti kalau mau bikin mie jam berapa ya? Itu namanya abstraksi atau ke distract lah gitu. Jadi kamu kalau mau menyelesaikan suatu masalah, fokus terhadap masalah itu namanya abstraksi. Yang keempat adalah algoritma, kayak matematika ya. Algoritma atau susunan cara menyelesaikan kita masalah. Algoritma itu adalah setelah kalian uraikan, kemudian dikelompokkan per jenis buku, kemudian jangan memikirkan hal lain selain merapikan buku. Caranya adalah algoritma itu menyusun dari awal. Berarti bagaimana caranya menyusun buku di rak yang berantakan itu adalah yang pertama, itu tadi apa? Yang pertama adalah yang nomor satunya apa? Memisahkan buku. Yang kedua apa? Mengelompokkan, betul. Yang ketiga adalah fokus. Yang keempat adalah menyusunnya. Jadi algoritma itu adalah tahapan ketika kalian laksanakan atau menyelesaikan masalah. Ini contohnya adalah di rak buku yang berantakan. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, sejauh mana kalian memahami berpikir komputasional ya. Jadi yang pertama, berpikir komputasional itu adalah 4. Ada dekomposisi, menguraikan. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Coba, tadi Akilah, bagaimana cara, kalau tadi adalah merapikan rak buku, sekarang membuat mie.
Kira-kira kalau dikaitkan dengan ini apa dulu? Bagus. Terus? Terus? Oke, tepuk tangan betul dong. Ya, tepuk tangan semuanya. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Coba siapa ya? Kita Mickey Mouse dulu ya. Bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara berpikir komputasional? Mickey Mouse had a house. What color was it? Princess, what color? Yellow. Y E L L O W. Kia. Kia, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ketika kamu diminta untuk membuatkan teh? Gimana dulu? Apa? Louder please. Ah? Ambil gelas. Terus? Iya. Iya. Terus ada yang kurang nggak? Gula, betul. Nah, itu namanya dekomposisi menguraikan. Kalau polanya gimana? Contoh-contoh berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sekarang ini sudah dibagikan kelompok, ya ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ibu akan memberikan LKPD, ya, Ibu akan memberikan LKPD yang mana berhubungan dengan menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Di sini ada LKPD, dikerjakannya secara berkelompok ya. Harus semuanya memberikan ide. Di sini adalah kalau tadi membuat mie instan, membuat teh, bagaimana mandi gitu kan. Sekarang di sini bayangkan sebentar lagi kamu akan ulang tahun. Kamu ingin mengadakan pesta yang paling seru dan tidak akan terlupakan. Tapi gimana ya caranya? Ayo kita pakai cara berpikir komputer atau komputasional untuk merencanakan pesta impianmu. Oke, semuanya boleh lihat dulu ke depan. Perhatikan. Yang pertama, dekomposisi. Coba pikirkan apa saja yang perlu dipersiapkan. Tulis apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membuat pesta ulang tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, pengenalan pola. Mencari yang sama. Cari dua kesamaan yang kamu tentukan. Misalkan biasanya kalau pesta ulang tahun itu apa saja sih? Misalkan yang samanya itu apa, setiap pesta ulang tahun pasti ada. Kemudian abstraksi, fokus pada yang penting. Keempat, algoritma, membuat langkah-langkahnya tadi dituliskan apa saja. Ada pertanyaan? Is it clear? Oke, ke belakang dulu. Waktunya Bu Erin berikan 15 menit cukup? 15 menit atau 20? Oke, kita sepakat waktunya 20 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Kalau kamu mau bikin pesta ulang tahun, apa saja yang harus dipersiapkan? Sudah? Berarti kurang dari ini. Mana saja yang sudah, raise your hand. Konsentrasi. Oke, semuanya lihat ke depan. Sekarang akan ada perwakilan tiap kelompok, satu orang yang membacakan jawabannya, ya. Oke, dibacakan saja. Kita mulai ya presentasinya ya. Siap?
Yang perlu disiapkan adalah tempat, dekorasi, hiburan, souvenir, kue ulang tahun, dan foto. Nomor 2, dekorasi dan tema. Karena jika tidak ada tema, dekorasinya akan bingung. Nomor 3, pengalaman pola. Tiup lilin, menyanyikan lagu ulang tahun. Abstraksi, fokus, menyiapkan tempat dan dekor. Langsung ya, nomor 1 dekomposisi apa? 1 dekomposisi adalah balon, kue, lilin, lukisan, kopi ulang tahun. 2, pengenalan pola, mentiup lilin, memotong kue. 3, abstraksi, tempat, undangan, kue. Algoritma, memberikan undangan, menyanyikan ulang tahun, tiup lilin, potong kue, makan kue, memberikan kado, dan ada undangannya. Tepuk keren dong, tepuk keren, 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 keren. Jadi yang Ibu soroti adalah nomor 2 tentang pola. Dengarkan dulu semuanya. Tentang pola itu, seperti yang Ibu tadi katakan, kalau tadi di buku ada pola jenis atau pengelompokan buku dan ada besarnya. Kalau di ulang tahun itu ada pola kegiatan, pola dekorasi, dan pola makanan. Biasanya di ulang tahun itu ada apa saja? Kue. Terus apa lagi? Makanannya. Ya, ada nasi kuning, biasakannya ada kue. Ada nasi kuning, betul, ada kue. Terus apa lagi? Mie. Ya, biasanya kan di nasi kuning ya. Itu pola makanan. Kalau pola kegiatan tadi Ibu sudah mendengarkan ada tiup lilin. Biasanya itu ada tiup lilin, potong kue, nyanyi, games. Itu pola dari kegiatan ulang tahun. Pola apalagi dekorasi tadi sudah Ibu sampaikan ya. Oke. Ibu mau tanya dulu nih. Dari kegiatan menentukan kegiatan dekomposisi sampai algoritma, Ibu mau tanya dulu, tapi jangan keroyokan ya, acungkan tangan. Tahapan mana yang menurut kalian susah? Raise your hand. Tahapan mana yang menurut kalian susah? Angkat tangan. Janata? Pola. Kenapa pola? Karena ada alasan yang harus mengenal polanya dulu ya dari setiap kegiatan yang harus kalian selesaikan. Oke. Kelompok yang lain? Yang mana yang menurut kalian susah? Junior? Algoritma. Kenapa algoritma? Harus menyusun dari awal gitu ya, detail. Boleh, setiap orang memiliki pemikiran yang masing-masing, alasan yang masing-masing, nggak apa-apa. Oke, satu lagi, dikerjakan sendiri-sendiri yang berhubungan dengan berpikir komputasional dan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Tapi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, coba Zam, hari ini kita belajar apa? Algoritma. Oke. Hari ini kita belajar tentang cara berpikir komputasional yang terdiri dari 4 kerangka, yaitu ada dekomposisi. Apa? Dekomposisi itu menguraikan. Pola. Kenapa? Pola itu mengelompokkan. Abstraksi, fokus kepada yang penting, betul. Dan terakhir algoritma adalah menyusun atau tahapan-tahapannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa, dipimpin oleh KM berdoa. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah.